Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel trading saham, channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini kita akan membahas seputar saham yang masih rame ya, yang dibicarakan oleh subscriber kami untuk kita ulas. Ya, untuk topik kita kali ini kita akan membahas mengenai hal ini ya teman-teman ya, bahwa waspada terbang. Ya, kasus terbaru BBRI, bongkar taktik cuannya dan gini strateginya. Ini ada kasus apa sih Min mengenai dari saham BBRI? Ya, ini ada kabar berita terbaru ya mengenai dari saham BBRI dan kami sudah kumpulkan datanya dan nanti kita akan bedah ya apakah betul ya mengenai dari sentimen berita ini ya, seperti itu. Oke, kita dapatkan informasinya ini dari Occasion TV.com. Ya, keberhasilan BRI jaga kinerja keuangan tetap cuan. Ya, betul. Sektor perbankan hari ini masih ini ya, menarik untuk kita koleksi. Kenapa Min kok bisa kita koleksi mengenai dari sektor perbankan ini? Ya, sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai dari saham BBRI ini, perlu kalian ketahui ya, disclaimer on teman-teman ya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Bagi kalian yang ingin direview silahkan tulis komentar kalian di bawah, nanti kita akan segera mereviewnya dan kami akan selalu update setiap hari untuk membantu trading kalian agar bisa cuan secara konsisten. Oke, tak perlu panjang lebar. Ya, untuk saham Beber ini sangat menarik dan mayoritas alumni kami itu saya sarankan masuk di sektor perbankan. Ya, kenapa Pak kok masuk di sektor perbankan? Ya, eh, kelas akademik kami itu ini ya dinamis ya. Jadi portofolio itu beda-beda. Ada yang ratusan juta, ada yang miliaran, ada yang ratusan miliar, dan juga ada yang beberapa yang ratusan ribu saja. Ya. Namun untuk yang portofolionya itu nilainya di atas 100 juta ya saya sarankan untuk masuk BBRI. Loh, kenapa Pak? Ya, karena BBRI itu ya kalau kita bicara secara fundamental dulu ya. Jadi sektor bisnisnya ini akan menghadapi akhir tahun yang mana di tiap tingkat KCP terus tingkat daerah dan tingkat provinsi itu semua masih target. Leasingnya itu masih kejar target. Ya, dan lalu ketika saham dari sisi perusahaannya dia akan growing, terus siapa yang mereka yang akan mengkerek dari saham BBR ini? Ya, kita akan cek dulu bandarnya itu siapa atau market makernya itu siapa mengenai dari saham BBR ini. Ya, ini belum update ya, karena kami upload ini jam 16:45 nanti jam 5 lah. Nah, namun satu sisi kita cek dulu dari bulan Desember ini siapa yang sudah masuk dulu yang punya kepentingan. Ya, ini ZP masuk sekitar 1,3 juta lot ya dan juga diikuti peringkat kedua yaitu adalah KZ ya sekitar 392. Nah, KZ ini dia cabutan dari Goto terus masuk di sini. Oh ya, JP Morgan juga masuk ya. Agak gede nih. Dalam satu bulan sekitar 480. Ya, ini BK ini. Ya, ini penghuninya. Yang namun yang masih distribusi ya masih institusi ya kayak AK, YP, RX, MG ya dalam kurun waktu 1 bulan. Terus kalau kita cek dalam 3 bulan yang lalu itu siapa Pak yang mengakumulasi yang punya barang banyak di saham BBR ini? Ya ini nanti yang akan distribusi di atas ya yaitu adalah ZP ya karena mereka sudah punya pungut ya ketika koreksi di bulan Oktober kemarin ya ini mereka sudah pungut sekitar 9,7 juta lot ya mengenai dari saham BBR ini dan diikuti yang peringkat kedua yaitu adalah CC sekitar 4,5. Namun yang masih punya barang yang belum terjual atau terdistribusikan itu sekitar 2,3 juta lot. Ya, ini JP ini. Ya, nanti yang akan menggarap ya ini yang kalau kita total yang masih keluar itu ya AK ini ya atau institusi ini ya. Dia cabut di Goto dan juga BBRI. Nah, ini dimasuki oleh yang lain. Ya, ini dari saham BBRI. Oke, tadi kita bicara mengenai dari sisi perusahaannya, kita langsung cek ya
apa namanya, mengenai dari literasi keuangannya. Ini tadi kita sudah membaca bandarnya, siapa yang nanti akan menggoreng dari saham BBR ini, dan yang keluar itu siapa, ya ini pelakunya. Nah, seperti itu. Kita cek dari stock price-nya dari saham BBRI. BBRI kita cek dulu ya teman-teman ya. Kita bahasnya agak pelan-pelan ya, karena mayoritas subscriber kami itu usianya 30 tahun ke atas. Jadi biar mudeng, kalau kalian pengen nyatet ya silahkan ya. Nah, gini. Dan mungkin channel ini ditunggu sama kalian ya. Ya, ini kalau kita cek dari asingnya, ya asingnya sudah jauh-jauh hari ya, sekitar 4 hari yang lalu dia masuk terus ya. Sejak di harga 5.275 asing ini sudah masuk ya, jauh-jauh hari. Ya ini banyak ya, porsinya banyak sekitar 200 ya, ratusan juta lot mereka akumulasi terus mengenai dari saham BBR ini. Ya, ini ya cukup bagus. Jadi kalau misalkan portofolio kita itu gede ya, sama kayak alumni kami ya, saya sarankan untuk di akhir tahun masuk tuh di saham perbankan ya. Jadi walaupun masuk ya, masuk sekitar 5M atau 10M, untung 5% saja, itu 1 bulan bisa dapat berapa? Ya hampir 500 juta ya. Lumayan kan dari saham. Kita nggak perlu ribet, nggak perlu ngurus izin, ya kita tinggal pantau saja. Ya mungkin konsultasi dengan saya, ya, ya kalian bisa nikmati cuan secara konsisten, ya, seperti itu. Ini ya, kita bisa cek mengenai dari sisi asingnya. Terus untuk sisi finansialnya bagaimana Pak mengenai dari saham BBR ini? Ini nggak perlu kalian tanyakan ya. Lihat total penjualannya itu grow 85, terus 91, dan ini 115, dan kini naik menjadi 131 juta. Nah, 131 triliun. Ah, apakah nanti di akhir tahun kuartal ini akan naiknya cukup signifikan? Pasti, pasti dan jelas. Terus laba bersihnya bagaimana Pak mengenai dari saham BBR ini? Ya, ini juga ikut grow ya teman-teman ya dari saham BBR ini. Ya, dia mencatatkan laba bersih sekitar 43,9 triliun kuartal ketiga. Nanti kuartal keempat ya yang namanya closingan, di bahkan teman-teman saya yang sebagai manajer BBRI hari ini masih tuntutan masih sibuk-sibuknya ya, tapi kok saya ketawa-ketawa ya, karena ya saya investornya. Nah, ini untuk saham BBRI ada yang bilang, Pak ini BBRI terlalu mahal. Nggak mahal ya. Dilihat dari laporan keuangannya cukup bagus, kinerjanya cukup bagus, ini nggak mahal ya. Kayak gitu. Jadi ya ini untuk saving. Benar, kita nggak turunnya itu nggak terlalu banyak banget. Makanya untuk peserta akademi saya atau pelanggan, prioritas saya dampingin ketika mau masuk di saham BBRI. Saya kasih tahu evaluasinya, saya kasih tahu untuk entry-nya di mana, dan nanti take profit-nya itu di mana, saya akan dampingi semua. Ya, seperti itu. Wah, ini Pak Firman ini jangan-jangan bandar nih. Saya bukan bandar ya. Saya dosen ya. Dosen saja. Ya, cuman ya ini ya yang saya ini sebagai sharing ya, bukan seorang ahli. Namun sharing-sharing saja. Kenapa kok analisa Pak Firman selalu tepat? Jangan-jangan ini Pak Firman ini ada ruang lingkupnya sama bandar-bandar yang ada di Indonesia nih. Enggak, enggak ya, enggak ya. Ya, cuman kebetulan saja tepat. Ya, seperti itu. Ini ya, ini. Terus apalagi Pak mengenai dari saham BBRI ini? Ya, kalian nggak perlu khawatir mengenai dari saham BBRI, bahwa saham BBRI ini masuk di indeks LQ45, bisnis 27, dan juga IDX 30. Ya, ini itu apa sih Pak? Ya. Jadi bursa itu juga punya tim riset sendiri, punya screening ya dari 800 emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia. BBRI ini yang sangat liquid. Makanya ini akan disodorkan kepada market maker, kepada institusi, kepada manajer investasi. Ini loh, ya, ini emiten yang terbaik ya dari Indonesia. Ya, seperti itu. Makanya kalau mereka para institusi asing terus manajer investasi ketika untung ya untungnya ratusan miliar ya. Karena apa? Karena volumenya cukup bagus, nilai trustnya cukup tinggi, dan volatilitasnya itu kecil. Ya. Ini cuma 5.000 ya. Ini ya, nilai transaksi cukup gede ya, seperti itu.
Ini kalau kita baca ya Pak ya, mengenai dari bid offernya bagaimana kode Da Vinci-nya. Nih, saham BBRI ini kalau kita cek ya dia terbang ya setelah 2 hari berturut-turut dan sudah saya pastikan kemarin kita itu training, bukan training ya, mentor di Surabaya ya ini tak suruh masuk. Karena apa? Karena untuk saham BBR ini kalau mau masuk ya ketika dia sudah koreksi 2 hari ya silakan bisa jadikan untuk menu sore, beli sore ya itu nanti akan terbang. Nah ini untuk support kuatnya di saham BBR ini di harga 5.400 ya. Jadi untuk uang kalian ketika masuk di saham BBRI misalkan 100 juta, untung 1% saja kalian bisa dapat 1 juta. Ya, ini bedanya antara saham-saham yang volatilitasnya cukup tinggi dan juga nilai transaksinya itu cukup tinggi itu beda karakter. Jadi nggak bisa disamakan. Ya ini untuk cocok untuk kalian bagi para pemula. Pak, saya pengennya untuk lebih latihan dulu ya. Jadi tahu ilmunya dulu saham mana yang akan menjadikan keuntungan yang lebih ya. Jadi seperti itu. Makanya saya bikin akademi ini ya itu bukan inisiatif dari saya. Namun saya dituntut nih dari beberapa subscriber untuk bikin kelas, ya sudah saya bikinkan kelas saja. Ya makanya saya nggak butuh murid banyak kok, nggak butuh. Cuman yang butuh, yang pengen belajar saja, pengen mengupgrade dirinya ya kita akan ajarkan ya sesuai apa yang trader-trader kami yang akhirnya bisa kelola keuangannya ya. Jadi nggak kegocek sama bandar yang lain sebagainya. Ya seperti itu. Oke, next. Eh, ini kita sudah membaca dari beritanya, terus bandarnya siapa, laporan keuangannya bagaimana, dan asingnya seperti apa, kita ke strateginya. Oke, ya silakan kalian itu bisa dicatat. Kita identifikasi dulu mengenai dari karakter dari saham BBR ini. Ya, untuk saham BBR ini adalah salah satu emiten yang grow ya atau uptrend, siklusnya itu uptrend. Siklus ini juga di kelas akademi kami juga kami bedah ya apa itu siklus, apa itu tren, ya ada materinya juga ya di kelas kami. Ya seperti itu. Jadi yang namanya siklus itu ya dia akan naik terus. Ya. Ini naiknya tren itu naik terus. Nah, kenapa kok saham BBRI ini naik terus min daripada saham yang lain? Ya, karena untuk saham perbankan ini adalah sebagai market leader yang ada di Indonesia. Apa itu market leader? Jadi, market leader itu adalah apa ya istilahnya ya, king atau raja. Ya, jadi semua kayak perusahaan-perusahaan ketika dia butuh modal ya mereka utangnya ke bank. Ya, seperti itu. Makanya ini sebagai market leader yang ada di Indonesia. Ya. Semua bisnis apapun mereka akan pinjam uangnya ke perbankan. Ya, makanya kayak berita tadi BBRI ini dia inovasinya lari kepada UMKM ini ya. Misalkan kalau kita bicara mengenai dari KUR ya, minimal itu kan 500 juta ya. Coba kalau misalkan UMKM-nya itu ada ratusan, kalikan saja seperti itu. Dan mereka ambil fee-nya ya, ambil fee-nya itu BRI ini 0,4 kalau nggak salah. Ya, ya sudah, dikalikan saja tuh ya fee-nya. Dan dia akan profit terus. Dan perbankan ini mereka nggak bodoh ya. Makanya untuk cari nasabah itu ya memang benar-benar kepada sektor bisnisnya. Makanya dia akan disuplai itu dananya. Ya, makanya di akhir tahun ini ya semua karyawan yang ada di perbankan semua tuntutan. Ya, makanya saya juga sebagai apa ya konsultan kepada teman-teman saya yang kerja di manajer BRI, BNI, ya, yang khususnya di lingkungan Pekalongan, ya. Saya juga sering seperti itu. Wah, Pak, saya kalau misalkan jadi manajer itu tuntutannya dari atasnya itu sangat tinggi, Pak. Seperti itu. Saya pengen kayak Pak Firman ini ya, cuman hehehe, tapi kok gajinya bisa ngalahin saya. Ya, eh itu bukan ini ya, bukan notabene saya itu orang ahli ya, cuman ya saya pengen berlatih saja. Tapi keberhasilan saya itu bukan sebagai patokan yang paling utama kepuasan diri, namun kepuasan diri saya itu ya ketika ilmu saya ini bisa terbagikan kepada masyarakat Indonesia yang notabene mereka itu butuh ya. Mereka butuh ya saya sharing, ketika saya sharing
dan ilmu itu bisa diterapkan kepada trader atau investor pemula dan bisa bermanfaat, itu adalah kebahagiaan dari saya. Ya, itu. Ya. Tapi kalau untung cari uang itu mudah kok di pasar modal. Ya, mudah banget. Ya. Cuman yang sulit itu adalah cari ilmunya. Ya, seperti itu. Ya, ini dari saham BBRI. Oke, untuk strateginya Pak, di saham BBRI ini kita masuk entry yang mana? Ya, berhubung subscriber kami itu mayoritas usianya 30 tahun ke atas, yang notabene mereka itu passionnya itu lebih ke swing dan juga untuk invest. Ya, kita akan bahas mengenai itu. Untuk cara entry-nya bagaimana Pak untuk saham BBRI ini? Ya, silahkan kalian bisa dicatat. Ini untuk supportnya ada di harga 5.450. Ya, silakan kalian bisa antri di situ. Nanti beli lagi di harga 5.400 dan juga di harga 5.345 serta di harga 5.270 ya. Di area situ mengenai dari untuk entry dari saham BBR ini. Ada yang bilang, "Wah, kocak ini." Ya, ini YouTuber palsu kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena orang yang bicara itu kan nggak ngerti siapa saya. Ya, nggak apa-apa, bebas saja. Ya, ini kenapa kok saya bikin supportnya di situ. Karena tiap trader itu beda-beda. Antara saya, kalian, dan juga mereka itu beda-beda karakternya. Ada yang sukanya itu nunggu, ya, ketika pengen masuk, ya silakan. Kalian bisa nunggu juga di harga 5.271. Ya, ada juga yang sukanya itu nggak nunggu, Pak. Kalau saya nunggu di situ harganya nggak turun-turun, Pak. Ya, ya sudah, antri saja secara konsisten. Lah, antrinya bagaimana? Ya, ada yang menerapkan, ya, karena tiap trader beda-beda ya. Kadang ya trader itu atau peserta prioritas kami itu, ya saya suruh untuk masuk ya 10% dulu tiap portofolionya masuk secara konsisten. Kalau enggak Pak 10% kecil ya sudah naikkan size-nya 20%. Pak kecil lagi ya udah 30%. Ya, seperti itu. Pak kok masuk terus ya? Saya sultan dong kayak gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Enggak ya, yang dimasukkan untuk di dana di saham itu adalah uang dingin. Misal nih ya, portofolio yang kita sudah masukkan habis. Kalian punya bisnis real ya, mungkin kalian sebagai pegawai atau PNS ya silakan masukkan saja Pak, persentase dari gaji pokok kalian. Ya mungkin 10%. Ya 10% dari gaji kalian ya masukkan saja situ. Ya, masuk secara konsisten, masuk lagi tiap bulan nabung, 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 nabung. Nah, nanti kalian akan dapatkan tuh, ya strateginya itu seperti itu. Ya, karena ada beberapa trik ya untuk cara masuknya di Saham BBRI. Di kelas kami, uh, saya juga akan jelaskan secara detail ya mengenai hal itu. Namun kalau secara umum ini kalau saya bicarakan secara detail ya panjang durasinya. Ya, seperti itu. Silakan bisa ambil di situ. Pak, untuk target jualnya bagaimana? Oke, untuk target jualnya kadang tuh apa namanya investor pemula atau trader itu mereka nggak tahu cara jualnya. Silakan kalau kalian itu gerusa-gerusu bisa jual di harga 5.500 dan juga di harga 5.580 serta di harga 5.750. Untuk target jangka panjangnya ada di berapa Pak untuk saham BBRI ini? Ya, sesuai target saya ya bahwa saham BBRI ini akan menuju ke harga 6.000 dan juga ke harga 7.000. Ya, seperti itu. Ini dari saham BBRI. Pak, ini BBRI kalah sama brand dan juga BRP ini dong Pak. Apa namanya? Cuan ya. Cuan naik enggak ya? Wah, cuan sudah 9.000. Brand ya 7.000. Ya, kalau BBRI sama BRPT dan lain sebagainya itu beda karakter ya, nggak bisa disamakan karena satu sisi ya kayak brand dan juga BRPT dan lain sebagainya ini kan saham orang yang punya kepentingan. Tapi kalau BBRI ya ini kepentingan negara, jadi naiknya itu secara konsisten, naik terus. Ya, seperti itu. Ya, itu ya untuk strategi buy and sell-nya. Pak, untuk trading apakah saham ini tuh bisa untuk trading, Pak? Bisa, tapi ya belinya itu ya kalian bisa beli sore, nanti jual sore kembali lagi atau beli sore jual pagi itu bisa ketika saham itu naik. Nah, untuk day trading itu berapa persentasenya?
0,8 sampai 3%. Ya kadang ya 1 sampai 3%. Namun untuk batasi resikonya 1 sampai 3%. Jadi sesuaikan style kalian. Jadi nggak bisa disamakan. Ya. Terus bagaimana Pak untuk trading yang kayak Babar ini? Ya masuknya persentase lotnya itu tinggi. Beda sama saham-saham yang gorengan. Ya kalau kalian bisa masuk tuh 100 lot. Itu kalau misalkan keluar dari saham Babar ya enak. Ya karena volumenya itu tinggi. Pak itu apa? Volume itu apa sih Pak? Nanti ya di kelas kami juga akan bahas secara detail volume itu apa. Kalau secara umum ini ya waktunya panjang. Ya seperti itu. Ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai dari review dari saham Beber ini ya. Terima kasih. Dan ini yang kalian tunggu-tunggu, kita akan ini ya untuk cara untuk masuk di kelas akademi saya itu ya seperti itu. Oke, terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah join bersama tim kami. Akhirnya portofolio kan itu bisa hijau terus. Mohon maaf untuk rekan-rekan yang sudah ngantri sejak 1 tahun yang lalu pengen masuk di grup kami. Mohon maaf ya, kami baru bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu. Ya ini banyak sekali yang pengen masuk grup ya seperti itu. Lalu bagaimana Min yang sudah masuk grup di kelas Mimin? Ya ini ya. eh Kita baru bikin 5 bulan yang lalu ya ini hasilnya. Ya, ini yang sudah masuk grup awal pertama. Ya, grup kita itu adalah rekomendasi saham di bulan November kemarin. Kita berhasil rekomendasi sekitar 56 stok yang terdiri dari profitnya ada 50, hold-nya itu 4, stop loss-nya itu 11, jadi win rate-nya sekitar 77%. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya. Pak, lalu bagaimana cara gabungnya agar bisa mendapatkan rekomendasi saham seperti itu Pak, win rate-nya itu tinggi? Ya, ini ya. Caranya gini, kalian itu diklik saja tuh ya trading saham ini diklik ya, ini diklik. Setelah itu nanti kalian tinggal pencet nih ada tulisan tombol gabung, silahkan kalian pencet tombol gabung. Setelah itu ini kan akan keluar ya, akan keluar. Nanti kalian bisa pilih ya rekomendasi cuan besok, kalau enggak ya rekomendasi pasti cuan. Loh, kenapa Pak? Kenapa kok pilih yang itu? Karena kalian akan mendapatkan rekomendasi saham yang fast cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya. Dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan adapun untuk stop loss-nya 1 sampai 3%. Silahkan kalian bisa gabung. Ya, dan kami akan posting di jam 15:50 untuk setiap harinya. Ya, seperti itu dan kita juga adakan live trading bareng ya di pagi hari. Ya, seperti itu yang masuk di pelanggan prioritas kami. Ya, seperti itu. Ini yang ada di grup YouTube. Jadi win rate-nya seperti yang kayak tadi ya. Dan untuk kalian yang mungkin kesusahan untuk masuk di grup YouTube kami juga ada inovasi terbaru. Ada di grup Telegram. Ya, bagaimana cara masuknya, Pak? Ya. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu ya atau kelas akademi itu ada di mana? Jadi deskripsi di bawah ini diklik ya teman-teman ya. Ini nanti ada tulisan grup Telegram dan juga ada WA admin saya. Ini diklik saja nanti kalian bisa konsultasi dan nanti ketika link ini diklik nanti kalian akan jumpai menu seperti ini. Ya ini saya akan jelaskan ya beberapa kelasnya ya. Dan kelas ini bukan dari inisiatif saya, namun ya inisiatif dari beberapa subscriber kami. Ada yang pengen dapatnya rekomendasi saham saja, terus pengen kelas dan juga pengen diajari secara face to face ya atau secara fisik ya. Makanya saya bikinkan ini. Ya, dan ini untuk kami bikinkan itu ya untuk kalian yang butuh saja. Jadi ya saya nggak begitu butuh-butuh banget kok. Ya, jadi ya tugas saya ya hanya mengedukasi kepada masyarakat agar masyarakat Indonesia itu paham betul mengenai dari literasi keuangan dan bagaimana cara kelola keuangan itu biar baik ya, seperti itu. Oke, saya akan jelaskan di kelas level ini yang pertama promo kelas Akademi Trading Saham bulan Januari angkatan ketiga itu kita anggarkan 350.000 saja. Namun yang kemarin itu kita buka 100 orang ya kita batasi ya sekarang ya cuman 20 orang saja. Ya, silakan kalian bisa masuk. Dan kita selenggarakan selama 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan itu dilaksanakan pada jam berapa Pak dan hari apa? Jadi setiap hari Rabu dan juga hari Jumat. Nah, jamnya itu jam 19:30
ya waktu Indonesia Barat ya sampai selesai. Materinya itu ada 16 materi ya. Nanti juga ada rencana pembelajaran studi juga atau RPS ya, nanti saya kenalkan juga, dan alat-alat penunjang apa saja ya saya kasih juga ya, seperti itu. Jadi programnya di kelas akademi itu apa? Jadi kalian memahami dari materinya, besoknya kalian praktek dan nantinya kalian diskusi. Ya, diskusi bersama saya. Ya, praktek ya juga saya dampingi, materi juga saya dampingi, dan juga evaluasi ya saya dampingi. Ya, bagaimana sih cara kelola keuangan itu kayak manajer investasi. Makanya di kelas akademi ini yang saya ajarkan itu adalah bagaimana cara kita itu menjadi manajer investasi bagi diri kita atau kelola uang kita, ya. Bukan dari besarnya uang, ya. Walaupun uangnya itu RJ-nya 100.000, tapi kalau kalian itu bisa kelola benar, ya, ya itu bagus, ya. Jadi bukan patokannya itu bukan seberapa besar uang kita, namun seberapa uang yang kita punya, namun kita bisa kelola dengan baik, ya itu kita bisa manajer investasi, jadi manajer investasi dengan baik. Ya, seperti itu di kelas trading. Nantinya ketika sudah lulus nih ya dalam 8 kali pertemuan, ya itu hitungannya kan dalam 1 bulan ya. Seperti itu ya. Nanti kalian akan masuk di room alumni ya. Alumni itu apa sih, Min? Jadi nanti kalian bisa kenalan dan juga sharing-sharing dengan mereka yang sudah ahli, yang notabene sudah bisa cuan ya. Kalian bisa komunikasi juga dengan mereka. Ya. Dan juga kalian masih saya pantau sampai benar-benar bisa cuan secara konsisten. Kalau belum bisa cuan secara konsisten, belum saya lepas. Ya, jadi ilmunya itu belum terserap. Ya, karena mayoritas trader pemula itu mereka nggak tahu passion saya itu nyamannya di mana. Ya, dan di sini peran saya itu adalah mendampingi kalian mengelola keuangan. Ya, seperti itu. Jadi bukan saya pengen bikin kelas, mungkin mendapatkan profit, enggak. Saya sudah cukup kok dari trading. Nah, dan kelas ini ya saya batasi juga. Ya, kita enggak tampung banyak-banyak, cuma orang yang butuh saja. Kalau enggak butuh, ya enggak apa-apa. Silahkan cari di YouTube yang lain juga banyak yang gratis ya. Ya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ada level 1, 2, 3. Itu apa sih Pak ini rekomendasi saham? Ya ini juga ada ya. Mungkin Pak saya sudah tua, saya nggak pengen belajar. Ya mungkin otak saya ini sudah penuh. Saya pengen dapatkan rekomendasi saham saja dari Bapak. Nggak masalah, ini ada level 1, 2, 3 itu adalah posisinya 1 bulan. Dan apa bedanya antara level 1 dan juga level 3? Jadi semakin tinggi nilainya maka rekomendasinya juga sangat banyak. Ya, seperti itu. Terus yang level 4 itu apa Pak? Jadi level 4 itu yang sekali login ya. Jadi durasinya itu 1 tahun. Ya, dapatkan informasi ini rekomendasi banyak juga, namun durasinya 1 tahun. Silahkan kalian bisa masuk. Ya, pilih yang mana sesuaikan budget kalian. Ya, seperti itu. Nah, ini yang kelas VIP pasti cuan. Ini kelas investor pemula dan juga pro. Ini apa sih Pak? Jadi kalau kelas ini kalian mendapatkan materi juga dan juga rekomendasi juga. Ya, unlimited ya 1 tahun. Ya, seperti itu sampai benar-benar dana kalian itu bisa tumbuh, ya seperti itu. Terus yang kelas pro ini apa sih Pak? Ya ini kelas pro ini adalah kelas yang notabene kalian itu bisa ketemu dengan saya, ya seperti itu. Pak itu apakah nggak murah Pak? 7,9 itu sudah termasuk saya akomodasi ke sana, nginep, makan, itu sudah termasuk juga. Pak itu apakah nggak mepet Pak? Dengan itu enggak, ya nggak besar ya. Menurut saya itu cukup kah ya untuk transport ke mana, misalnya ke Jakarta atau Surabaya, hotel ya juga, apa namanya, penginapan ya juga sudah termasuk, ya makan dan juga untuk pribadi saya juga sudah masuk ya, seperti itu udah cukup kok. Makanya di sini kelas itu ya kita tidak pure pengen mendapatkan dari ini ya, cuman ya saya ini berbagi kepada masyarakat Indonesia dan saya kepingin menolong kepada masyarakat Indonesia itu memahami literasi keuangan. Jadi kelola keuangan itu biar bisa benar sama tepat sasaran ya. Jadi yang saya takutkan itu adalah investor pemula ya ikut seminar yang diceritakan itu adalah untungnya, namun prosesnya itu nggak diajari, nggak didampingi. Ya, cuma sekali saja habis itu tinggal. Ya, tapi kan kalau ini kan kalian bisa kenal saya, terus bisa lebih dekat dan didampingi juga, ya, seperti itu. Ya, ini ya, silakan kalian bisa pilih. Dan untuk kalian mau nggak gabung ya nggak masalah, kita nggak butuh, ya.
seperti itu. Ya, ini ya. Ini silakan kalian bisa isi nih link di bawah ini ya kalau kalian itu pengen masuk ya. Dan kebetulan ya juga kami di bulan Desember ini ya juga masih pendampingan juga kepada mereka dan ini yang kami buka di Januari. Ya, ini bulan Januari kalau kalian itu pengen ikut di akademi. Tapi kalau kalian itu pengen cepat-cepat ya masuk yang VVIP ini. Ini untuk jadwalnya itu menyesuaikan kalian ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja sedikit review mengenai dari saham BBR ini ya. Semoga bisa cuan secara konsisten dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.